Wa Isa bin Maryam Rasulullah. Jangan melewati batas dalam masalah agama. Katakan tentang Allah, Allah itu yang benar. Sesungguhnya Isa itu adalah Rasulullah. Jadi Anda lebih melewati dalam agama itu dilarang. Maka lagi melewati dalam syariat Hanajir, melewati dalam hakikat juga Hanajir. Le dakwah dulu. Ini yang tanda hakikat. Sebab diumpamakan hakikatnya atau syariat boleh, gunakan atau pulang boleh. Kau benar? Hanya yang paling tak kau tahu. Yang paling tak gunakan atau itu boleh. Yang kaya ya. Tapi itu juga sifat yang paling pokok adalah lagi kacang lupakan kulitnya. Ada tak kaya? Ya, yang paling terasa. Tapi hasil dapat harta menyebabkan kanan dan kulit. Bersibayang gitu. Begini bersibayang. Lagi bawa kan. Cuma yang tak bayang itu, andai kata begini yang buat dia mata kulit tak. Sebab ada kita sahaja. Mudah betul. Maka kulit guna dia tadi tak hanya waktu, tapi kulit guna. Jadi hancur melewati batas. Anda pakai bakat kapukoci melewati batas, maka tunggulah kehancurannya. Contoh, nazar firqah dalam Islam yang melewati batas, yaitu Syiah. Syiah adalah firqah yang melewati batas tentang cintanya kepada Ahlul Bait, yaitu kepada keturunan Rasulullah. Terlalu berat cinta ke Ahlul Bait sehingga bahwasanya orang yang hendak setor Imam Ali dipulaki oleh Syiah. Gara-gara prinsip Syiah yang melewati batas tentang Ahlul Bait, bahwasanya berkeyakinan bahwa yang jadi khalifah hanyalah Sayyidina Ali, yang lain Hanajir, dan khalifahnya maksum. Ini keyakinan daripada Syiah. Khalifahnya maksum. Kumana maksum? Yang berkenaan dengan kelompok Syiah Bayaniyah. Syiah Bayaniyah dipilih ulama. Yang kelompoknya kayak tinggi dari Islam. Karena Syiah berkeyakinan bahwa pada zat Ali, pada zat Imam Ali yang zat ilahi, nazat Allah, zat Ali. Karena demikian, nalah sifat Allah, sifat Ali, nazat Allah, zat Ali, dan nasifat Allah, sifat Ali. Maka Ali gedepu ubena hal-hal yang gaib. Karena kata na Allah inan ba'ali. Nyo pemahaman Syiah Bayaniyah. Kemudian keyakinan Syiah Bayaniyahnya, ketika wafat Ali, berpindah roh Ali ke dalam roh imam yang lain. Roh Ali berpindah ke dalam imam yang lain. Dia lagi Buddha artinya. Dia diistilahkan dengan reinkarnisasi. Jadi waktu mati belum rohnya kita mau bakar roh yang lain cuma. Yo, akibat melewati batas dalam beragama. Maka rahmat Al-Quran anjir melewat. Ketika melewat, hinanglah hidup masalah-masalah. Sebagian pun terlalu berat dalam mendakwakan bila syariatin aqilah wa syariat
bila hakikatin batila. Dan berhakikatan hanya syariat yang hanya guna. Syariat hanya hakikat yang salah. Jadi benar prinsip wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya ciri-ciri yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri yang lain disebutkan dalam fatwa tersebut bahwa Ahlus Sunnah bukanlah firqah yang mudah mengkafirkan, orang lain. Dia bukan Ahlus Sunnah. Yang muda-muda, yang galak-galak menghakimi sering dia buku bilangnya, maka dalam anak video buku isi dia akan nonton film dakwah salafi yang bahake dia bukan mulanya dia babi kalian bukan mulut niat bid'ah karena hanya Rasulullah wa kullu bid'ah dalalah. Dia ujung-ujung dalam mata. Hari ini ujung syirik. Bukan acara-acara lagi molon yang syirik. Bukan Isra yang syirik. Yang musyrik yang syirik enggak. Lalu kafir. Jadi pada masalah-masalah fiqhiyah yang far'iyah, bukan masalah ini tetap kafir itu persoalan dalam agama. Jadi Ahlus Sunnah kalian yang sumber itu pemikiran yang lainnya. Nah, dua kelompok dalam Islam. Kelompok pertama adalah kelompok yang terlalu tegang di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kita tegang hancur takwil mana? Lagena lagi. Ibadahnya dalam Al-Quran dan hadis benar lagi. Hanya makna-makna takwil. Sehingga apabila kalimat yang terkandung dalam Al-Quran, kelompoknya bikin bahwa jinnya dalam Al-Quran lafai-lafai yang ada makna sama sekali. Yang kelompoknya berhubungan dengan kelompok Hasyawiyah. Atau menarutikan Hasyawiyah. Inilah sumber pemikirannya. Terlalu tegang di dalam memahami makna daripada Al-Quran dan hadis. Anda disesuaikan sebab Rasulullah diutus adalah sebagai mufassir untuk menjelaskan makna yang ada dalam Al-Quran. Sehingga nasabah hukum yang hanya tertulis dalam Al-Quran yang dijelaskan di dalam hadis. Atau hadis yang hanya kamu form maknai tapi dijelaskan oleh Al-Quran. Hanya Al-Quran, hanya form dari Al-Quran, hanya form dari hadis yang diajarkan nabakut sahabat, nabakut para sahabat. Maka ruang tafsir di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi oleh kelompok Hasyawiyah atau Hasyawiyah yang terlalu tegang di dalam memahami Al-Quran dan hadis, sehingga ulumnya yang cenderung kepada kafir lain. Inilah inti pemikiran Wahabi Salafi. Jadi setiap yang hanya Nabi, hanya Al-Quran, langsung syirik. Padahal persoalan yang ditampung ke dalam dalil secara umum, Anda tersebut secara khusus dalam Al-Quran dan hadis, tetapi disebut secara umum, masalahnya bukan dalam agama dengan masalah ijtihadiyah. Jadi sah-sah
masalah beda pendapat dia, tetapi tidak sampai kepada mengkafirkan. Karena ada hadis dari Rasulullah, idra'ul hudud bisyubhat. Apabila alasan ikram jelas, maka anjir hukum itu kurir, anjir hukum itu kafir, anjir hukum itu kesesat. Tetapi peleleh pembuktian dalil berjelas baru dia katakan hukum sesat atau kafir kurir. Jadi nyalah kita guru bapak-bapak ibu-ibu beri akuate. Jadi untuk lebih lanjut penting untuk tak baca atau tak pelajari fatwa NPU tersebut tentang ciri-ciri daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi demikian penyampaian lebih kurang lelaki beraitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bati yang telah menyampaikan materinya. Maka kita ambil sedikit kesimpulan dari penyampaian Bati tadi. Dari 73 firqah yang ikut yang nabutoi tuman sabo, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Artinya terkenal nama tidaknya selain ahli sunnah wal jamaah anjut ikut. Kemudian yang kedua, jangan mendahulukan fanatik buta sehingga hanya melihat kesalahan pada selain yang kepada selain yang kita fanatikkan. Jangan mendahulukan fanatik buta sehingga rasa cinta dan rasa fanatiknya hanya melihat kebenaran baru yang kita fanatikkan, kemudian hanya melihat kesalahan baru yang hendak fanatikkan. Nah, seperti halnya Syiah yang sangat fanatik atau cinta kepada Sayyidina Ali sehingga mengkafirkan kepada selain golongan-golongannya. Maka hanya dua kesimpulan sementara waktu yang kalau bisa kami petik dari penyampaian Abadi tadi. Kemudian sekarang langsung kita masuki di dalam materi tasawuf. Yang ini juga akan disampaikan oleh Yang Mulia Abi di Jambu Banyak. Mungkin insyaallah materinya hanya dalam waktu 20 menit. Kepada Abi, kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah, karena dengan Allah lah terjadi apa yang sudah terjadi. Dan dengan Allah pula apa yang sedang terjadi, dan dengan Allah pula apa yang akan terjadi. Allah beriring salam buat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya beliau, selamatlah kita di dunia dan selamatlah kita di akhirat. Bila kita tak ikuti bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sendiri pun diperintahkan kita untuk mengikuti Muhammad, baru Allah diterima kitanya sebagai hamba. Seperti Allah menggambarkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kata supaya kata dicintai oleh Allah, bila kata mencintai Allah, dan Allah akan mencintai kata.
baru kata firman Allah mencintai kita, menjiwa kita, dan ikut Muhammad di segala sudut. Bahkan diikut Muhammad ya Allah, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena pada diri baginda Rasul itu suri tauladan yang sangat baik. Dari perkara hablum minannas maupun perkara hablum minallah, Muhammad itu suri tauladan zahir batin dunia dan akhirat. Maknanya perkara dunia ikuti juga Muhammad, perkara akhirat itu juga Muhammad. Baru kamu akan memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam halnya kita berpegang teguh seperti dulu yang sudah pernah secara akidah yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa sih yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah, jawab bukan. Siapa juga? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika waktu Rasulullah bikin umat terpisah 70 properti. Saboh, yang mana sabohnya? Bikin, ditanya yang sahabat, yang mana itu ya Rasulullah? Bikin, orang Ahlussunnah wal Jamaah yang dijauh dari Rasulullah. Mana? Nama Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan bikinan orang lain, cuma itulah Rasul pilihan Sayyidul Mursalin Muhammad SAW. Itu makna Ahlussunnah, itulah baginda Rasul. Itu makna wal Jamaah, itulah para sahabat. Kita mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat, berarti kita Ahlussunnah wal Jamaah. Baik kita ikuti Rasul dan sahabat itu menyangkut dengan ketauhidan, menyangkut dengan tasawuf, maupun menyangkut dengan fikih. Dan buat salawat bersama salam juga buat keluarga dan sahabat Rasulullah dan keluarga yang buat para ahli keluarga. Baik kita doa kepada Allah yang karikan jasa di dunia dan yang akan sanggup seumur betanya untuk kabar jasa beliau yang mampu kita doakan. Mudah-mudahan beliau itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keridhaan. Dan maupun ulama yang mantan tiga isi Dorwati dan Dorwumon sampai ke Allah selalu dalam taufik dan hidayah. Bila beliau itu dalam taufik dan hidayah Allah, maka dimanfaatkan keberadaan beliau bagi kita semua. Kata kemuliaan kepada pemateri boleh-boleh dan yang baik yang abadi dari ketiganya maupun bolehnya Ustaz Eko dan bolehnya buku pimpinan pesantren Minhajul Karam dan bolehnya buku dan boleh-boleh yang sempat disebut satu persatu dan kata kehormatan berbuat kepada wajib yang ada dalam yang ingat dan adik-adik yang ada maupun yang dan adik-adik yang ada malahnya oleh Tuhan kenal dalam bidang tasawuf. Fungsi bila sudah berbicara dengan akidah, ini menyangkut ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara tentang fiqh, menyangkut tentang hamba pada lahirnya memperhambakan diri kepada Allah. Jadi tauhid khusus mengenali Allah. Kalau fiqh khusus mengenali perbuatan hamba dalam memperhambakan diri kepada Allah. Namun tasawuf mengikatkan tauhid dengan fiqh supaya amal kita selamat dan kita tidak sesat ketika kenal Allah. Jadi bagaimana tasawuf untuk mengumpulkan atau untuk menyatukan antara fiqh dengan tauhid, inilah antara keduanya, itulah ilmu tasawuf. Hadir. Bila tauhid itu ilmu iman,
Fiqh itu ilmu wahid. Contoh cara membayar bagaimana? Harus ada wudu, pertimbangan mandi. Ini berbicara perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Dalam bicara rezeki, ini perkara dunia, perkara bahaya. Dalam bicara rezeki, pertimbangan kedua yang dikatakan ini perjalanan tasawuf. Bicara batin, bicara hati. Jadi sejauh kesimpulan ilmu tasawufnya penengah antara ilmu tauhid dengan tasawuf dengan ilmu fiqh, sehingga fiqhnya diterima, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu tasawufnya tentang adab dengan Allah dan adab dengan makhluk. Ilmu tasawufnya ilmu adab tanya hamba terhadap Allah bagaimana, dan ilmu adab tanya sesama makhluk bagaimana. Ilmu adab itu yang wajib, ilmu adabnya yang sunnah, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama makhluk. Dalam ilmu tasawuf itu adab kepada Allah. Ketika berbicara dalam semua segala sesuatu yang terjadi di atas hubungannya hanya lepas dari takdir Allah. Hanya dari takdir Allah. Lantas mereka tidur atau hatinya yang tidur. Yang menghinanya bagaimana? Pun takdir Allah. Pun Allah gunanya bagaimana? Jawab, kamu itu harus ada adab. Itu dalam ayat Allah dengan maknanya sesuatu yang baik itu kamu nisbahkan kepada Allah, kamu bangsakan kepada Allah. Tapi sesuatu yang tak baik itu kamu bangsakan pada dirimu. Yang itu jawab dalam Al-Quran. Jadi mana kayak ilmu tasawuf. Nah sesuatu yang terjadi yang Allah hanya ini terjadi. Yang kita bangsa kepada Allah, kita bangsa pada dirimu. Ini telah tahu ilmu adab. Yang kedua, kunci ilmu tasawuf, ilmu hati. Ilmu hati itu ilmu hatinya untuk betul yang wahid, untuk betul yang wahid. Maka dari halnya ilmu hati itu nama batin, nama batin. Wajib tak kenali kedua. Ma'an batin wajib tak kenali, makti batin wajib juga tak kenali. Menyemati batin di kelompok. Yang wajib tak begitu. Menyemati tak begitu, maka binasalah ibadah yang benar atau hati ke ibadah yang kabur. Dan makti batin. Alanya ma'an batin nyom untuk kegiatan hati. Makti batin jid duduk hati. Ma'an batin jid wujud kegiatan hati. Makti batin itu yang kita debu. Yang pertama sarhul kalam, sarhul fa'am. Alanya hubul ma, cinta harta, hubul jah, cinta kepada kemasyhuran, kemudahan. Alanya ghadab, marah bukan karena Allah. Marah karena Allah tidak ada. Marah karena dosa, maksiat, tertentu. Udah itu barang modalnya. Itu barang modalnya dadanya nabungnya. Itu barang modalnya nabungnya. Udah itu, bahkan punya, kan dia itu barang buah gitu mana. Berarti punya kata, itu barang kata, itu barang nabungnya ada. Yang kalau tahu makti, punyanya makti. Kaki banjir yang punya wujud keibadat, adanya punya karena Allah. Itu barang kata, punya itu, bahkan punya karena dikubur yang dilarang oleh Allah. Kubur, cucu, karena itu barangnya. Yang tak tahu, yang mempunyai ibadat punya. Nah, di urut orang tidak tahu, belum tidak tahu sih. Yang kalau boleh, belum tidak tahu sih.
Hanelino. Hotel dan nasihat lo, hanelino. Ya dan nasihat ada bang dibuka di Al-Quran kan hari. Hanelino. Ya dunia kayo, di dunia itu. Kayo baru, bakal dunia. Karena hani pati habaru. Nya bunyi maksiat. Nya yang bunyi yang izin kemakin penting. Tapi punya pakar bunyi. Hai dino yang dipudah Allah, yang kali lo bukan dengan kitab Allah dan Rasul. Allah benci bagi hamba yang tak mau mendengar apa katanya Allah. Akhir dasarnya dia tahu bunyinya ibadah bagi Allah. Karena pakar cinta kepada seorang karena Allah, benci kepada hambanya karena Allah. Maknanya kata sayang kepada kedua hamba Allah karena Allah sayang kepada dia. Maka dipukul taat, dipukul perintah Allah. Sebabnya kata sayang kepada dia. Itu sayang karena Allah. Artinya kata pula sayang kepada Allah. Kata benci kepada umumnya maka karena Allah membenci umumnya karena dipukul yang dilarang oleh Allah. Niatnya benci kata pula diaktif marahnya Allah. Kata tasawuf yang benar yang menghasilkan ibadah bagi diri kita. Nah, yang berikut tentang masalah sombong itu tasawuf sombong. Dibagi itu sombong yang itu ilmu tasawuf yang itu sombong tidak. Sombong itu terlintas dalam hati, jika hati, bicara hati. Hebat tadi udah rendah kok, dan sombong. Dah anak udah sombong. Walaupun kajak dia menolak, mungkin kui mana, tapi dalam hati dia hebat tadi, alim katanya, saleh katanya, bagus katanya, berkat keturunan katanya, lagakkan tali ganteng katanya, lemah mata bersama lagakkannya, hari katanya, hina kok. Yang itu sombong. Walaupun tidak ada sepatah kata pun yang kita bicarakan tentang hal itu. Tapi matinya bulan sombong mati. Yang berikutnya dia. Yang itu dia melakukan sebuah perbuatan yang diinginkan oleh Allah, tapi bukan karena Allah, tapi karena untuk mendapat pujian dan sanjungan dari manusia. Begitu dari Ali, dia lembut di sini. Lu gaya itu begitu lembut Ali. Atau lembut gaya, lama dia begitu lembut yang Ali tak. Jadi awal video. Kalau dia timur lama dia, yang penyakit riba. Nah, mati kami, itu dia. Bila matinya tentunya untuk kelima naga mati. Ini jelas, yang dia mati di peluru, yang satu kali mati 20 menit. Mungkin masih segera. Alanya taat mati, ikhlas, cinta kepada Allah, tawakal, zuhud, zuhud. Gimana itu zuhud? Zuhud butuh hubungan dengan dunia. Gimana pula butuh hubungan dengan dunia? Itu hanya dia karena yang bohong. Berarti butuh hubungan dunia dalam arti kata setiap apa yang kita lakukan tidak jadi dunia. Apa yang buah di dunia? Tak jadi hanya dunia. Gimana dunia? Nyor kan itu yang tadi untuk buat ibadah. Kata Yobu untuk buat ibadah. Dan jahatlah untuk menunaikan apakah yang wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasul. Seluruh yang takut dunia, yang takut apalagi buat akhirat, hancur ke dunia masuk, memandu jid ke akhirat. Ini betulnya zuhud, urut utuh dengan dunia, karena besar dengan dunia. Punya dikubur karena yang sia-sia, memandu jadi perbekalan setelah kematian. Ya, zuhud di antara pangan mati. Nah, kesimpulan. Itu di dalam kitab Tanwir Allah. Yang hakikat tasawufnya tahu tinggal dakwah. Yang hakikat tasawufnya tahu tinggal mendakwah. Jadi dakwah baik. Cuma ada dakwah mana berlaku. Tauhid ini, tasawuf ini, kita ini. Cuma kita soal jawab itu, terus bukan dakwah. Jadi hakikat tasawuf tinggal dakwah.
Kemudian juga dalam kitab yang bahwa bila hanya perkara lebuhnya bak manusia, maka hana manfaat ilmiah yang cukup tinggi, walaupun tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada ilmu yang dia miliki, tapi hanya lebih manfaat ya Allah Subhanahu wa taala begitu. Bila ukurnya ibadah ini cukup hana kau tandingi ibadah ini, namun hanya hidup manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Munyona kalah tabuh lengan dalam hati hamba. Yang pertama, gasih ke dunia, dalam hati gasih ke dunia lebih dari kadar hajat. Gasih ke dunia lebih dari kadar hajat. Berbicara di buku prinsip yang mereka tahu beliau. Yang itu sesuatu yang hadir terupuk pahala yang pun walaupun ibadah, walaupun buktinya bukti akhirat. Bila hantar ke jalan yang dunia. Apalagi punya bukunya yang menghasilkan ibadah kita. Katol yang dunia lahir batin dunia. Yang itu dunia. Sesuatu yang menghasilkan ibadah kita yang perkara dunia. Kamu. Yang tu hajat dulu. Yang tu yang disengaja yang nak buat itu dan ikat gratis ke dunia yang lebih daripada kadar hajat. Tu hajat yang masuk. Jauh. Yang bermaksud hajat. Dan kacau dunianya menyuhanakan kacau dunianya hantuk kata kepada perkara akhirat yang dunianya ada. Kata hanya kata joku, hanya kata joku, hanya kata ibadah. Joku untuk tadi lagi untuk buat ibadah. Nyacok dunia untuk tanya perkara akhirat. Nyanya kata saya. Mengkawin kata, mengkawin lagi. Tapi untuk kata kepada amal akhirat. Jauh untuk mengkawin tidak ingat pengaruh mati hati. Isinya ada di Gunung Pulau, tapi hati dan kartu Amerika. Bahkan mungkin lambat di Jakarta. Jadi ketika mengkawin untuk keselamatan agama. Nah, jadi contohnya supaya tujuannya kepada hati yang tidak enak saja. Yang kedua, baik kata pekakit hati orang mukmin. Karena pekakit hati orang mukminnya kan tiput dan berkata orang beriman. Baik kata pekakit hati orang mukmin dengan jalan yang tak sebenarnya. Mana jalan yang tak sebenarnya yang dibolehkan di Allah dalam agama. Tapi menyerahkan hati orang kata yang dibolehkan di dalam agama Allah hanya itu perkara. Yang kedua, baik penyakit hati orang mukmin karena but penyakit hati orang mukmin yang kebut orang yang ada iman. Yang kedua, baik kata mon meraja, baik kata mon meraja, raja yang konon bagi orang yang ada iman. Penjelasan tidak salah. Begitu di sana. Baru nama manfaat bila dekna bagata telah kau dari dia yang kedua dia kamu non raja karena rajanya konon bagi urang yang iman. Katakanlah dalam hadis Rasulullah, urang yang pun kamu langsung raja yang adil. Raja yang adil. Itu dalam kitab tasawuf dia kata non raja karena rajanya konon bagi urang yang iman. Berarti hati yang juga urut awal kamu dan juga yaitu raja yang adil memberi makna yang dilarang di sini raja yang hana adil. Adil itu salah satu membawa tingkat raja saleh. Jadi jalan kesalehan itu salah satunya adil. Adil yang salah satu menuju kepada kesalehan. Namun salehnya kalau jalan itu adil banyak. Bahkan lebih dia jalan menuju kesalehan ketimbang jalan menuju Roma. Nah, maka lena dekna dalam hati baruna ilmu bagiannya manfaat di Allah, ibadah dan amalan bagiannya diberi manfaat di Allah Subhanahu wa taala. Lentuan masa kesimpulan yang terakhir akidah tasawuf yang barusan yang beliau bicarakan yang beliau paparkan dulu itu dari imam dua imam tasawuf
tempat taklid ini yang pertama Imam Al-Ghazali, kedua yaitu Junaid Al-Baghdadi. Yang dua ilmu tempat taklid ilmu tasawuf. Mengenai ilmu tauhid kuno tempat taklid ini dua imam juga yang dibicarakan di kuno, yaitu Abu Mansur Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari. Menyafiqah dari madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Menyertai ikuti madhabnya bukan awal, tapi menyertai ikuti yang tua menurut aturan yang lahir di yang lahir. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Kalah kaboknya silakan untuk ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Secara fikah berbuah imam kalah kabok dia ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Secara tauhid dua Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Yang kita tahu dua imam yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi ini berdasarkan kalau ibu menayahkan fikah berbuah imam. Menyetipit dari berbuah imamnya di Aceh adalah dengan kamu laba bakame bak inti hangka le laporan mereka pilih hangka. Paling bermadhab kedua Aceh. Yang paling bermadhab mana ini? Imam dalam berapa Syafi'i ada tamu berapa ni? Kalau dalam berapa Imam Hanafi ada tamu berapa ni? Kalau dalam berapa Maliki ada berapa ni? Dan kalau dalam berapa Hambali juga ada tamu berapa ni? Kita hanya cocok kampung ada berapa ni yang pula yang cocok dengan kalah apa dari kulit yang itu kedua Aceh paling bermadhab. Mana dia kalah kampung ada kamu? Ya, kamu dipek kalau lahirnya kamu dipek. Dan anda lahir uji dia naik tadi belum lahir kamu dipek nah paling bermadhab. Nah, palingnya paling bermadhabnya berarti ingat Rod tauhid paling bermadhab. Baru karena Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki tauhidnya itulah seperti tauhid yang Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur. Akhirnya paling bermadhab. Anda mesti tahu, tak tahu Imam Al-Ghazali fikahnya dari empat mazhab juga. Bukan. Bermadhabnya tahu ada yang nama Imam Al-Ghazali dan ada yang nama Junaid Al-Baghdadi. Jadi paling bermadhab bidang apa? Bidang apa? Menaruh waktu. Rod paling bermadhab rod tauhid. Anda kamu mesti ada tauhid dari imam yang empat. Nah, paling bermadhab rod tahu. Anda kamu mesti kena. Dari jumlah semuanya 8 imam, 2 ketauhidan, Abu Hasan Asy'ari dan Mansur Maturidi. Akhirnya kalau fikah berbuah imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bab tasawuf yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka mudah-mudahan jelas tentang tasawuf secara Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan ada kebaikan dari semua. Macam karena dua-dua tujuannya yang akan memperbaiki hasilnya sudah puluh dari berbuat lagi berita maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita yang mulia kepada Ali yang kalian menyampaikan materi, semoga bermanfaat bagi kita yang bertanjung. Adapun sedikit kesimpulan yang dapat kami petik dari penyampaian Abi. Jadi yang pertama, oleh Daniel sebagai hamba dalam bertasawuf kepada Allah wajib menjaga adab dengan Allah, dengan arti kata tidak menyandarkan perbuatan-perbuatan yang keji kepada Allah, seperti halnya berzina. Kita katakan itu adalah tidak takdir Allah. Kemudian selanjutnya
Tujuan dari tasawuf itu yaitu menghambakan diri kepada Allah, bukan sebaliknya menjadikan hamba bersatu dengan Allah. Maka dengan kita bertasawuf, kita semakin merasa diri kita hamba, tidak merasa diri kita akan menjadi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat terhadap kita semua. Kemudian untuk selanjutnya materi yang ketiga yaitu materi mengenai ilmu fikih. Ini akan disampaikan langsung oleh guru kita yang mulia Ustaz Reza Nasrianto LC. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Gedi beserta segenap perangkat, Tuku Imam Ji, Hafid dan Bilal, yang kamu muliakan jamaah sekalian, urus kamu yang ada di Kampung Gunung Pulau. Kemudian teristimewaan takdir gedanya mengaduk kepada guru-guru gedanya yang ada di hadapan gedanya. Selagi doa Allah Subhanahu Wa Taala, lagi Allah pertemukan gedanya di rumah Allah di Gunung Pulau-nya. Selagi Allah pertemukan gedanya mengaduk dalam surganya Jannatul Na'im. Langsung datang sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari apa yang disampaikan oleh Abadi dan Abi Huno, maka Tuan hanya menambahkan dari sisi fikih bahwasanya dalam beragama danyo di dunia dan Pak Malam Yogi harus mampu kita jauh dan kita amalkan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah siapa yang kita sembah? Jawab pertanyaannya pun. Jawaban siapa yang kita sembah itu ada di dalam ilmu tauhid. Hanya yang sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh Abadi kita dari kepingannya. Maka yang kita sembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tentu lafaz Allah lainnya ada, tentu saja di kita. Yang wajib kita jawab siapa yang kita sembah adalah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sebetul-betul kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga yang akan disampaikan oleh guru-guru kita awal bin ma'rifah. Kumpul yang penting dalam agama kita ini adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kalau dalam sejarah Nabi, beliau diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. 13 tahun beliau di Mekah, itu belum ada hukum fikih, belum ada tentang syariat, tetapi 13 tahun itu adalah tentang tauhid mengenal Allah. Maka dia tahu dari Allah. Apabila ada itu hanya sekedar, maka akan nampak nanti pada fikih dan tasawufnya. Sementara boleh kita yang kawan disampaikan, paling kurang kita yang Islam kali 50 itu ilman wa amalan. Harus dari sejarah ini dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya sana, maka akan nampak pada ibadahnya, akan nampak pada tasawuf. Nah ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua yang harus kita jawab dalam ilmu dan amal, pertanyaan kedua adalah pertanyaan pun siapa yang kita sembah. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita menyembah Allah? Ayo pertanyaan kedua. Jawabannya adalah ada di dalam ilmu fikih. Hanya kita yang sampaikan pengantarnya ilmu fikih.
Allah tujuan kesembah. Tapi bagaimana cara kesembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara menyembah Allah yang dijelaskan dalam pembahasan fikih begitu lebar oleh ulama-ulama kita yang lalu. Mulai dari bab ibadah. Ibadah kita yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita yang kepada Allah melalui hablum minan nas. Olehnya nanti dalam fikih dibahas masalah muamalah tentang jual beli, interaksi dengan semua manusia, dan bahkan masalah politik pun dijelaskan dalam ilmu fikih. Yang ketiga, masalah munakahat, fikih pernikahan. Ayo dikatakan boleh. Jadi mengkawin tapi harus ada ilmu kawin. Kalau hijab kamu jangan tahu yang penting umurnya. Tetapi setelah itu semua hukum-hukum fikih masih banyak dan sangat banyak yang harus kita amalkan ketika sudah hidup di dalam bahtera rumah tangga. Sehingga benar yang namanya nikah itu adalah setengah agama. Jadi mengkawinnya setengah agama. Fayattaqillah fi nisfah, maka bertakwalah setengah ini. Yang mengkawin setengah agama. Setengah itu takwa akan Allah ada sempurna agama. Tapi punya mengkawin ada ilmu di kalau setengah agama. Kata gaduh betul. Yang dikatakan memang dulu salatu khairu minan naum, ingat orang kawin mutano makhluk mutano. Ana yang ada pilih. Jom kawin dapat ilmu kita. Kemudian yang kedua bagian fikah yang dijelaskan adalah al-jinayat, ini hukum kriminal, hukum kejahatan, yang cuma-cuma minum khamar, yang berzina, yang kuat dan sebagainya dan sebagainya. Maka jika jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hantir tidur, hantir waktu, hantir wadai kita untuk mendalami ilmu fikih yang sesempurna mungkin yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya lagi momentum acara kita malamnya adalah menyambut bulan suci Ramadan. Untuk siapa kita puasa? Untuk Allah. Bagaimana kita puasa? Maka memperlihatkan kita mohon ibadah kita dalam kami. Ayo malamnya sedikit banyak nanti dalam tanya jawab dari orang berbeda ini akan rinci pun masalah-masalah kita yang hadapi, khususnya masalah puasa yang kita hadapi dalam beberapa hari ke depan. Kemudian bersifat ibadah bedanya selain ibadah badan, ada namanya ibadah maliyah, ibadah harta bedanya. Ayo khususnya itu di Ramadan, di akhir Ramadan adalah ibadah harta kita dengan membayar zakat di fitrah. Selain zakat fitrah, ibadah harta kita juga zakat mal, zakat ternak, pertanian, emas, dagangan dan sebagainya. Pada ibadah-ibadah yang berupa sedekah, wakaf, infak dan lain sebagainya. Yang membantu utama dalam pembahasan fikih. Tapi punya fikih kita yang mantap. Pertanyaan benar apa yang pun benar tauhid kita yang apa, maka fikih ini sia-sia adanya. Nanti punya tauhid apa? Sehebat apapun fikih yang kita amalkan. Ayo dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan Rasulullah tengok orang kiamat yang pun kita pun problem. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Itu hukum jihad. Allah katanya oleh Allah, wahai fulan, apa ibadahmu di dunia? Si fulan ini mencari Allah, saya dulu berjihad di medan perang ikhlas. Demi menegakkan agama. Geger Allah. Tidak.
engkau berperang dulu bukan untuk agamaku, tetapi untuk digelar sebagai pemberani ataupun pahlawan. Juga Allah wahai malaikat, giring ini manusia ini, seret dia ke dalam neraka jahanam. Padahal kata itu mulut yang mati syahid, bulat-bulat bangun dulu, kamu surga. Tapi ketauhidan keikhlasannya kepada Allah tidak ada sirna ibadahnya. Maju orang kedua, kata apa amalan? Ulul ya Allah di dunia jujur nikmat kaya. Tidak ada lubang untuk bersedekah kecuali saya selalu bersedekah semata-mata mengharap Allah ya Allah. Yang beribadah harta, tapi kepada Allah tidak. Engkau bersedekah dulu bukan untuk redaku, tapi supaya digelar oleh orang engkau dermawan, lapang hati, lapang dada. Wahai malaikat, seret dia ke dalam neraka. Maju rumah orang-orang lain. Wahai bulan apa amalanmu di dunia? Ya Allah, dulu di dunia kau berikan nikmat aku ilmu dan aku ajarkan kepada orang. Semata-mata marah berlalu. Ya amalan sudah. Tapi kepada Allah tidak untuk berlaku, tetapi supaya disebut alim. Supaya disebut hebat, belum keluar kapur dan sebagainya. Malaikat kirim dia ke dalam neraka jahat. Yang keputra yang baca Al-Quran, yang lupa dah kakak, punya politika internasional, dunia akhirat yang benar. Tapi orang kita yang oleh Allah, apa nikmat amalan di dunia? Saya dulu ya Allah membaca Al-Quran. Semata-mata marah berdoa. Kepada Allah tidak. Engkau baca Al-Quran supaya dibilang engkau itu qari, hebat dan baca Al-Quran. Sudah engkau dapatkan gelar di dunia, seret dia ini ke dalam neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, munyo PK kalian tauhid hanamukan, ini pun sia-sia bila diamalkan di dunia. Tauhid mantap, PK tidak ada, ini pun cuba tidak dalam beragama. Kemudian yang ketiga, yang boleh kita jawab pertanyaannya adalah untuk apa kita beribadah? Siapa kita sembah? Allah. Bagaimana kita menyembah? Ilmu fiqh. Untuk apa kita menyembah? Jawabannya adalah ilmu tasawuf. Mantap tauhid, mantap fiqh, insyaallah akan nampak dalam tasawuf. Ya contoh, dulu lagi maaf juga waino, karena waino yang menjadinya. Gugul le Nabi, Nabi Nabi Sallallahu Alaihi ya Rasulullah, Nabi Nabi ibadah kepada mantap kan? Cuma Nabi Nabi wajib namanya. Kamu juga yang kamu apabila dia menjaga hidahnya, menjaga daripada menghujat, membunjit orang lain. Tapi itu yang sampai ada iman ya Allah dulu ya Rasulullah, cuma yang wajib hanya kita sunnah biasa. Punya wajib benar. Puasa wajib Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis luar biasa. Zakat wajib dua itu, sedekah sunnah itu pakai itu. Tapi ulama menzalimi, menjadi bagi simpulan dan sebagainya. Maka kata Rasulullah, wanita ini dalam neraka jahanam. Maka kesimpulannya dari rahmatnya Allah, antara tauhid, fiqh, tasawuf tidak boleh dipisahkan. Sehingga kata-kata ulama katanya, man tafaqaha bila tasawuf faqad, siapa yang berfikir tanpa tasawuf, maka ini adalah orang-orang orang fikih tapi tidak bertasawuf. Maka ini orang fasik namanya. Fikih tapi ada tasawuf, nyat orang fasik. Orang
yang bertasawuf hanya fikih itu orang zindiq namanya. Jadi kemayang, tapi di buku desa juga tidak ketinggalan. Nah ini sholatnya, ibadahnya tidak berguna pada dirinya dan tidak ada nilai manfaat pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kira-kira pengantar dari Tuhan. Mudah-mudahan tergambar kakidahnya oleh pertanyaannya dan wajib kita dengan ilmu dan amal. Mudah-mudahan amalannya bisa terima ilmu dan amalan kita bersama beliau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang pertama Ustaz yang telah menyampaikan sedikit banyaknya materi tentang ilmu doa. Namun sedikit bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah semua amalan kebaikan yang kita lakukan tidak terlepas daripada hukum fiqh. Maka oleh kita wajib belajar ilmu fikih untuk membenarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian antara ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ini saling keterikatan dan tidak boleh dipisahkan. Artinya oleh kita semua wajib belajar ilmu tauhid, wajib belajar ilmu tasawuf, wajib belajar ilmu fiqh dengan cara jabut. Maka majelis taklim baik tinggal. Mungkin yang kesimpulan sedikit yang bisa kami petik daripada penyampaian kita tadi. Dino mungkin akan datang di dalam sesi pertanyaan. Yo pertanyaan dibuka nanti kita mau. Mungkin pertanyaan nanti hanya kamu baca melalui pertanyaan tulisan. Yang pertanyaan tulisan hanya terjadi 2 doang. Ini ada ngomong langsung di dalam pertanyaan tulisan. Cuman gacut kamu bite, nyonya pertanyaan yang mungkin rangkap sama. Kadang ditulis tapi hanya harus baca pertanyaan dulu. Nyo pengen terima jawaban pertanyaan dulu lain. Kadang sama pertanyaan dulu. Jadi hanya kamu baca dulu, kamu survei kira-kira sama, berarti hanya dibaca yang lain. Maka beda dengan pertanyaan dulu. Saya anggap ya dengan di. Mudah-mudahan kami menjadi guru yang seimbang. Untuk sesi pertanyaan kamu serahkan kepada guru yang kami tunggu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dibenarkan oleh Nabi, kenapa bisa ada golongan-golongan yang lain? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dibenarkan oleh Nabi, kenapa bisa ada golongan-golongan yang lain? Untuk pertanyaannya kamu lagi kesediaan kepada guru-gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Ahlus Sunnah itu yang benar, kenapa ada firqah-firqah lain yang 72 buah itu benar? Karena masalah di dalam perjalanan Islam. Jadi berbagai alasan sehingga muncul perbedaan-perbedaan. Salah satunya perbedaan dalam persoalan politik. Dalam politik yang masuk ini adalah